أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. لا نمسن الفاتح الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين نستغفرك ثم إلى أرواح جميع موتانا مات المسلمين خصوصا يا مستغفرين في رحمة الله تعالى. الفاتح الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين نستغفرك الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى شيخنا شيخ محمد حسب الله رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين آمين. أما بعد قال: وإذا وقع فيه نجاسة وتغير بها طعمه أو لونه أو رائحته ولو تغير يسيرا تنجز walau kana qadar al-bahr. Jadi alhamdulillah kita masih berada di dalam masalah air yang bisa dipakai dan tak bisa dipakai. Kemarin kesimpulan air yang bisa dipakai dua. Semua air yang turun dari langit seperti hujan, es atau salju, semuanya bisa dipakai berwudu atau mandi. Begitu juga semua air yang timbul daripada bumi seperti air lautan, sungai, sumur dan sebagainya, semuanya bisa dipakai. Akan tetapi wa idza waqa fihi najasatun, jika air itu dijatuhi olehnya najis, artinya ada najis jatuh pada air, wa taghayyara biha tamuhu, lalu berubahlah rasanya air itu, atau launuhu, warnanya. Jadi tadinya berubah, tamuhu, rasanya, yang lain tidak, tapi rasanya kalau dirasa biasanya najis itu agak pahit, sehingga dirasa air itu lalu berasa agak pahit rasanya, atau tidak berubah rasanya tapi warnanya, karena warna air najis itu umpamanya air putih menjadi merah atau hitam, au raihatuhu, atau baunya, salah satu, apalagi kalau semuanya, salah satu daripada ketiga ini apabila berubah air itu disebabkan najis, walau taghayyara yasiran, niscaya pun perubahan air itu sedikit saja, berubah tapi sedikit saja berubahnya, disebabkan kena najis. Bagaimana hukumnya air ini? Tanajjasa, maka bernajislah air itu, walaupun perubahannya sedikit, artinya berubah rasanya atau warnanya atau baunya, salah satu saja berubah sedikit, maka menjadi air itu bernajis. Walau kana qadar al-bahri, niscaya pun air itu kalau kira-kiranya sama dengan lautan. Bagaimana? Fa illam yataghayyar biha minhu syai'un, akan tetapi air itu tidak berubah sedikit pun daripada najis itu, artinya ada najis jatuh tapi air itu tidak berubah sedikit pun. Lam yatanajjas,
maka air itu tidak bernajis. Walaupun sudah kena jatuh air itu dijatuhi olehnya najis, tapi tidak ada perubahan, tetap begitu. Warnanya sama biasa, rasanya sama, baunya sama, tidak ada perubahan. Maka tidak bernajis air itu, bisa dipakai. Pakai mandi wajib atau berwudu. Illa iza kana aqalla min kullatain. Kecuali jika air itu kurang dari 2 kula. Kalau 2 kula itu, kalau biasa saya sampaikan 4 kirap. Kalau Baghdad. Tapi kalau Hijazi, karena kambing Hijazi agak kecil, 5 kirap. Arti 5 kulit kambing itu. Artinya setelah kambing itu dikulit, buka, dijahit, itu menjadi bejana, menjadi tempat air. 4, 5 kalau Hijazi. Karena memang Hijazi seperti di Mekah, memang kambing di sana agak kecil. Tapi kalau di Irak besar. Kalau kurang daripada itu kena najis, maka bernajislah air itu. Walaupun tidak berubah. Tidak ada perubahan, tapi dikenakan barusan kena najis. Contoh, kucing barusan makan tikus. Setelah makan tikus, ada air di ember atau di baskom besar, langsung minum kucing itu, maka bernajislah air ini. Mengapa? Karena barusan makan tikus, sedangkan mulutnya bernajis. Kecuali kalau sudah bermalam. Kalau sudah bermalam, walaupun tak ada dilihat kita minum, sudah bisa. Atau barusan dia minum, barusan dia makan, tapi sudah minum dengan air yang lain. Pamannya ada air di situ dekat di dalam ember. 1 jam setelahnya minum lagi. Maka minuman kedua ini tidak bernajis. Mengapa? Karena sudah dicuci tadinya. Ya. Jadi ini kadang-kadang ini sur hira. Sur sisa daripada kucing, artinya diminum. Ya. Kalau kita barusan kita lihat makan tikus atau binatang yang lain dimakan, kecuali ke nasi. Kalau dia makan nasi, bukan najis. Yang najis dimakan. Nah, setelah makan tikus atau yang najis yang dimakan, dia belum pernah minum dengan air yang lain. Lalu minum di baskom itu, maka bernajis dan najis. Air yang di dalam baskom, walaupun tidak berubah. Itu contohnya. Yang mana ada kuburan ni sudah minum dengan air yang lain, barusan kita lihat minum. Begitu sudah selesai makan tikus, langsung minum. Setelahnya minum lagi. Minuman kedua ini tidak bernajis. Mengapa? Karena sudah dicuci. Atau sudah bermalam. Mengapa? Kalau sudah bermalam, mungkin sudah minum di daerah yang lain. Kan tidak akan mungkin. Kalau sehat kucing itu dalam 1 hari itu malam pasti minum. Sama dengan kita. Kecuali kalau sakit. Nah ini. Kemudian, wa idza zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in wudi'a alaihi 'ada tahuran. Ini perlu dipaham. Wa idza zala taghayyuruhu, jika air itu berubah dengan dirinya sendiri. Ada air kena najis. Banyak. Cukup 2 hari, 3 hari berubah. Seperti biasa. Tidak bernajis. Mengapa? Karena sebenarnya berubahnya itu sedikit saja. Mungkin sudah 3 hari berubah, hilang baunya.
seperti biasa yang lain. Atau bima'in wudi'a alai, atau air dimasukkan dengannya. Umpamanya derum. Derum itu setengah. Ada tikus jatuh di situ. Mati. Nah, akhirnya mungkin masih ada dua kula, tapi ada berubah sedikit disebabkan bau daripada tikus tadi yang mati di situ. Dan untuk kita ambilkan air umpamanya 2 ember atau 3 ember, akhirnya penuh derum itu sehingga hilang baunya. Begitu hilang baunya langsung bersuci. Atau air itu sedikit, umpamanya air itu tidak sampai separuh daripada tidak separuh daripada derum. Jatuh, ada tikus jatuh barusan, tapi mati di situ. Begitu mati berarti najis. Karena seperti macam ini, apabila mati di situ bernajis namanya. Tapi musim kemarau dibuang ya gimana? Masih ada air yang lain, tambahkan di situ. Airnya tadinya mengapa? Karena tikus mati tadinya tidak juga bernajis, artinya tidak berbau, hanya mati di situ. Begitu mati bernajis, tambah lebihkan daripada 2 kula. Begitu lebih 2 kula maka menjadi bersih. Ya. Jadi ada tahuran, maka menjadi kembali air itu menjadi suci. Wa kadza law zala tagayyuru bima'in ukhiza minhu wa kana al-baqi kullatain. Atau begitu juga andainya hilang perubahan, artinya hilang perubahan. Artinya berubah itu tadinya kan berubah, tapi kita berusaha sehingga perubahan itu bisa hilang. Bima'in dengan ain ukhiza minhu, diambil daripada air itu. Umpamanya air itu banyak tapi berbau, sedangkan disayang buka di bawah karena najisnya di bawah, buka akhirnya keluar najis yang di bawah ini. Nah, begitu dibuka maka berubah, tak ada rasanya artinya kembali bersih, baunya artinya hilang, menjadi berbau bagus, atau rasanya bagus, atau warnanya bagus, karena dihilangkan. Dengan catatan yang tinggal di situ masih ada 2 kula. Tapi kalau tidak sampai 2 kula lagi tetap bernajis. Mengapa? Karena tadinya kena najis. Tapi kalau lebih pemain satu drum buka di bawah seguruta. Sama dengan juga ini minyak. Kalau minyak itu kena najis, digaruk dia. Begitu tenang, maka ini minyak itu ke atas karena air berat, tebak di bawah, bocor. Jadi hilang air yang di bawah itu, tinggallah najisnya sehinggalah minyak di atas, maka bersih dari minyak. Jadi minyak itu bisa dicuci, artinya dicuci. Bagaimana cucinya? Gaduk. Taruh diisi air, di suatu ember ibaratnya, baru digocok, kemudian digaru, coba bawa, karena air berat,
habiskan semua. Begitu sampai selesai airnya habis, tutuplah di bawah, maka tinggal minyak di atas. Begitu tinggal minyak di atas, bersih sudah. Mengapa bersih? Karena sudah dicuci tadinya. Ya. Jadi minyak bisa dicuci. Kemudian guru kita jelaskan di sini, wal kullatan, dan 2 kula itu 500 ritl, 500 ketih. Biritin Baghdad, dan ritil atau ketih Baghdad. Wa qaddaruha bi 5 kirabin min kirabil Hijaz. Dan para ulama kita mengkadarkan, artinya memperkirakan bahwa 500 kati itu bihamsi kirabin min kirabil Hijaz, yaitu 5 kirab atau kulit kambing, dengan kirab atau kulit kambing Hijaz, artinya Mekah. Kemudian walau waqa' fisamni masalan, jika dijatuhi minyak itu, masalan ibaratnya, artinya ada minyak dijatuhi, ada menjatuhi, fil ma'il qalil, atau pada air yang sedikit, najasatun, dan najis, la yarahal basaru, tidak dilihat dengan penglihatan al-mu'tadili, yang mu'tadil. Ya. Maitatun laisa laha damun, atau bangkai tidak punya darah, sailun, mengalir. Ibarat ada air kita di baskom besar, ada cicak taik di atas, begitu taik kena air yang baskom ini, kita membuka tak bisa kita buka karena kecil, itu bisa dimaafkan. Karena mau dibuka tak bisa dibuka, kecuali masih ada dilihat di bawah buka, kalau tidak bisa dimaafkan. Maitatun, atau dijatuhi suatu bangkai, laisa laha damun sailun, tidak mempunyai darah yang mengalir. Ada binatang tidak punya darah mengalir, seperti akrab, kala. Kala itu akrab kala itu tidak punya darah. Ini. Wa wazigin, atau cicak itu tidak punya darah. Jadi andainya cicak itu jatuh di air, mati di baskom, tidak juga berubah baunya, tidak ada perubahan, maka tidak apa-apa. Begitu juga lipan juga tidak punya darah, dengan catatan tidak berubah. Tapi kalau berubah, air itu disebabkan jatuh kala, mungkin 1 hari, begitu 1 hari busuk daripada kala ini, maka bernajis air ini. Mengapa? Karena air sedikit. Atau karena dijatuhi cicak, mati cicak di situ, berubah juga air itu, busuk, maka bernajis juga. Begitu juga lipan. Tapi kalau tidak berubah, tidak mengapa. Mengapa? Karena itu dimaafkan. Ya. Walam yatagayyar, dan tidak berubah, lam yatanajjas, maka air itu tidak bernajis. Kemudian kita baca suatu pasal. Wa yahillu istimalu jami'il mawa'in at-tahirati min kulli jinsin.
Ini tentang masalah bejana. Pada satu pasal, wa yahillu istimalu jamil mawa'id tahirati min kulli jinsin. Dan halal dipakai daripada semua bejana. Bejana atau terong. Mawa'in bejana. At-tahiri yang bersih. Min kulli jinsin, daripada segala jenis. Jadi berbentuk jenis apapun, bejana itu semuanya bisa dipakai. Plastik, besi, tanah, dan sebagainya. Semuanya bisa dipakai. Illa mawa'in az-zahabi wal fiddah. Kecuali bejana emas atau perak. Seperti buat kaca, tapi emas tak bisa dipakai, haram. Atau perak buat kaca, tak haram dipakai. Atau buat periuk. Terus memang pakuru nasubat tersugi dulu ulawan abu urin, haram dipakai. Atau perak buat periuk tak bisa. Ya. Lain daripada dua ini semuanya bisa dipakai. Wa yahrumu istimaluha li ghairi darurah, dan maka haramlah dipakai kedua bejana ini li ghairi darurah, kecuali darurat. Kalau darurat tidak ada yang lain, kita pergi ke rumah kawan, diberikan kita gelas perak, tak ada yang lain, bisa kita minum, bisa pakai. Atau kita memasak, tidak ada bejana yang lain, tak ada cerek, tak ada, akhirnya bisa dipakai, nanah darurat. Kemudian wa yahrumu, dan haram juga. Wa yahrum, dan haram juga istimalul mutalli bizabin aw fiddah. Dan haram juga istimalu dipakai al-mutalli bizab, yang dicampur dengan emas atau perak. Ada bejana tapi dicampur namanya masalah nasugi swasa itu adalah terbuat dari tembaga dicampur dengan emas, maka haram dipakai, kecuali kalau emasnya kurang banyak daripada tembaga itu, boleh dipakai. Macam boleh campur, nah artinya kurang emasnya tidak apa-apa. Jangan mau matabai pula warna haram. Ya. Ingka sebra tilauhu, dan jika banyak campuran emasnya atau peraknya. Kalau tembaganya banyak, insya Allah tidak mengapa. Bagaimana bisa kita tahu? Wa tasulu minhu syai'un bi'ardihi 'alan nar. Dan caranya kita mau melihat di barang itu dibakar. Apabila dibakar maka berpisah. Emas itu tetap bertempur dengan emas. Tembaga kuningan berkumpul. Karena bagaimana caranya? Pakai air keras. Air keras. Jadi begitu dicampur dengan dikenakan air keras, dibakar, maka berpisah. Banyak emasnya haram, banyak tembaganya insyaallah. Apa dalil? Dalil kita bahwa Rasulullah SAW, inna kadah Rasulullah SAW ada berapa kadah, dari kadah itu ada
minuman Rasulullah SAW seperti mangkok, bentuk mangkok, tapi terbuat daripada kayu, pecah. Begitu pecah, maka diikat dengan dengan emas. Akhirnya mangkoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasio ulaweng. Mengapa? Karena emas ini tidak mau berkarat. Tidak berkarat. Makanya emas itu tidak mau berkarat. Sehingga di dalam Islam, kalau laki-laki haram kita memakai emas, melainkan hanya dua, gigi. Mengapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengganti ada 3 giginya terbuka diganti dengan emas? Mengapa? Karena tidak merusak gusi, tidak merusak. 3 tempat. Kemudian anmunah, jadi anmula ini ujung telunjuk. Tapana kemudian tapi harus satu inci. Karena kalau 2 tidak bisa juga dipakai. Untuk hanya menambah supaya enak dipakai, tambah dengan emas. Karena ada pada zaman Rasulullah SAW kena di dalam peperangan, kena telunjuknya terpotong. Ditambah dengan tembaga, bonyok. Rasulullah SAW melihat, mengapa kamu tidak ganti dengan emas? Emas itu tidak merusak anggota badan. Jadi andainya ada orang kena pisau atau telunjuknya atau pokoknya jari-jarinya ini 1 inci, jangan 2 inci. Sambung dengan emas, boleh. Kemudian yang ketiga almarin, ini marin. Congki, ingat hidung ini. Ini yang lembek ini. Dia almarin. Juga pada zaman Rasulullah SAW juga ada kena pedang. Buka ini juga hidungnya yang mancung ini. Terbuka. Jadi ditempe dengan tembaga juga, bonyok. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mengapa kamu tidak ganti dengan emas? Jadi telu ini orangnya dipakai lawangnya pertama ini ujung hidung capane inge telah ronggo aneh congkine inge. Kedua anak jari 1 inci. Yang ketiga adalah gigi. Ya. Karena semuanya punya dalilnya. Kalau gigi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pakai emas. Saya sendiri melihat ada ulama imam besar di Mekah namanya Syekh Abdullah Al-Hulaifi, terkenal imam wali. Kalau ngena menjarang sini, karena jarang giginya ditambah di celah-celah giginya dengan emas. Ya. Bisa tidak apa-apa. Cuma bagaimana kalau meninggal? Ini kita lihat. Kalau memang bisa dibuka, dibuka. Kalau bisa dibuka. Tapi kalau tidak bisa dibuka karena darurat, tidak menjadi masalah. Memang haram orang itu dikebumikan dengan hartanya, termasuk gigi. Tapi andainya susah untuk dibuka karena akhir menjadi darurat. Kalau darurat jangan dipaksa. Mengapa? Karena di dalam hadis dijelaskan, janganlah kamu menyakiti mayat itu. Apabila kamu menyakiti mayat itu, sama kamu menyakiti waktu hidup. Jadi otomatis dia orang yang bisa dipepek, jangan. Walaupun pemahaman macam kemana tahu sah, atau giginya mau jangan.
Jadi menyakiti mayat itu sama menyakiti waktu hidupnya. Jadi kalau darurat tak bisa dibuka, jangan buka. Karena darurat nih. Ya. Sampai di sini, jika ada mau bertanya silakan ada tanya. Hah? Kalau darurat nih, dia kalau bisa buka, coba pakai apa? Pakai pisau, curi. Oh jangan. Oh tak boleh. Pakai. Nah ya juga memang jangan biar aja darurat. Pemanya ditanam. Ya, tahu sah. Darurat. Itu karena itu dan biasa dalam pengurus makanya ya itu makanya dalilnya menyakiti mayat itu sama dengan menyakiti waktu hidupnya haram. Bagaimana nih? Mau dibuka haram juga. Ini darurat nih. Karena bukan sengaja. Dia pasang kemarin pemanya tanam karena akan darurat mau dipakai. Begitu meninggal mau dibuka darurat. Biarkan aja apa beda buat. Jadi ad-dararu ya dalam usul fikih ad-dararu yazalu bil masyaqqah. Darurat itu hilang dengan kesulitan. Darurat ayat tidak menjadi masalah. Karena kan darurat nih. Kamu kalau mau dibuka putar pedian, tak apa-apa. Kalau dalam 40 tahun apa tak. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبينا سيدنا الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما ينفعنا وارزقنا ما ينفعنا وارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا باتا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسأل فم النبيين وإفدى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين صلى الله عليه وسلم امين دوام صلى الله عليه وسلم